Indonesia sedikit. Oh, Masya Allah. Berarti penghargaan ada selain itu apa lagi? Kalau untuk prestasi lain di bidang yang saya tekuni. Oke. Ya, nggak apa-apa, itu biasa. Saya Yuk, jalan yuk. Kita hari ini mau sepedaan malam sendirian aja. Pakai sepeda nih, sepeda tua tahun 90-an, Elmore. Kita jalan-jalan dulu ya. Olahraga malam deket-deket rumah. Let's go. Halo Om. Makan kita makan. Wes, malam-malam. Gas terus. Pakai sepeda jadul tahun 90-an nih. Ada orang main BMX. Keren tuh, bisa kayak gitu, gaya-gayaan gitu. Kita tanya yuk. Tes ini. Jago nih, kayaknya bukan freestyler ece-ece nih. Ini udah profesional kayaknya nih. Lihat gayanya aja udah oke kali naik sepedanya, enggak? Wih, kirain jatuh. Apa yang nggak jatuh? Tipuan kamera ya? Hah, keren nih. Kita kenalan deh. Aku juga belum kenal dari. Bang, keren kali bang. Nyari keringat aja Bang. Mantap ya. Ya, nyoba-nyoba ini. Udah lama nggak main sepeda. Tapi keren deh bang, kalau bisa begituan. Salam kenal dulu bang. Arya bang. Saya Farid. Bang Arya ya. Udah lama bang main freestyle? Main sepeda dari SMP kelas 1. Sekarang saya SMP kelas 2. Enggak deng. Ya main-main sepeda gini-gini aja. Sekalian biar kurus dikit. Biar kurus ya. Perasaan kurus banget. Bang Farid, ya, aku boleh tanya-tanya ya? Boleh. Ada pengen, kayak seru deh BMX ini freestyle. Pengen tahu lebih kayak tentang BMX freestyling. Oh boleh. Boleh, ada waktu ya ngobrol-ngobrol bentar ya? Belum malam kok, masih bisa kita. Oh, sadar. Menurut jam Seiko masih pagi ini. Udah malam. Cocok, yuk. Yuk. Bang Farid, aku sebelumnya mohon maaf dulu ganggu nih kan, tadi sambil main. Aman lagi. Aku nanya, pengen tahu aja, udah berapa lama main freestyle sampai bisa kayak gitu, trik-trik sebenarnya? Ya, mulai main sepeda dari kelas 1 SMP, sekitar tahun-tahun 91, jadi sampai sekarang sudah lebih kurang 29 tahun. 29, nah sekarang umur Bang Farid berapa? Baru menjelang 43. 43 guys. Baru menjelang Kelihatan 43. awet muda ya kan? Karena pakai Wardah saya. Wah, enggak deh.
iklan ya. Jadi iklan langsung. Jadi udah segitu lama. Ya dari tahun 91. 29 tahun. 29 tahun main BMX dari kelas 1 SMP. Jadi awalnya nengok kawan-kawan main sepeda, pengen nyoba juga. Rupanya ketagihan. Istilahnya setelah nyoba satu trik, rupanya trik berikutnya rupanya masih bisa dapat juga. Akhirnya bertahap seperti itu. Tapi memang dari dulu pakai BMX. Oh ya, dari awal udah main pakai BMX. Sepeda lain nggak pernah nyobain. Oh, Jadi dari awal memang freestyle, emang hobinya di freestyle. kalau sepeda pernah punya beberapa jenis, sepeda mini, sepeda BMX atau gimana, cuma MTB pernah juga main. Cuma kalau untuk BMX emang hobi sih dulu. Sampai sekarang 29 tahun ya, 9 tahun, jadi menjelang 30 lah. Ini 2020 kan? Nah, Ya dari 91. 10 tahun. Lumayan lah. Jadi Bang Farid, Ah, ah. memang udah dari 29 tahun kehidupannya selain sepeda ada kerjaan lain kah atau apa? Oh, iya. Apa memang totalitas di sepeda? Bisa dibilang hampir totalitas dari sepeda. Saya mulai total dari sepeda dari tahun 2002. Saya bawa salah satu brand sepeda ya. 2002 ya sering tampil di ya keliling Indonesia juga. Terus sekitar 2009 pernah menjuarai acara pencarian bakat juga di salah satu stasiun TV. Wih, ada sampai jadi juara. 4 kali beruntun alhamdulillah di salah satu acara. Ada acara apa itu? Dulu di Gong Show Trans TV. Oh, aku hostnya tahu. dulu Komeng. Ya. Komeng, Bener ya? ya Komeng. Hostnya sama Ari Untung. Oh, ya bagus. Iya, acara dulu aku Kebetulan nonton berarti. Ada di pernah. YouTube nggak tuh? Ada cuma dulu kan dokumentasinya nggak terlalu bagus, saat itu belum kepikiran buat naruh di YouTube. Nggak, kalau juga. di YouTube-nya Trans itu ada nggak sih? Ada salah satu video lama saya sih. Oh, sih ada. Di situ Bisa cuma dicek aja kualitas gambarnya nggak terlalu ini karena kan kita dulu masih zaman handycam, masih jarang yang punya. Jadi pada saat syuting di TV, direkam lagi tayangan TV-nya kan hasilnya ya seperti kayak mana lah. Berarti artinya hobi yang bisa jadi penghasilan ya? Ya alhamdulillah dari sepeda bisa dapat banyak rezeki, banyak kenalan juga, relasi juga. Jadi tahu Indonesia sedikit. Oh, Masya Allah. Berarti penghargaan ada selain itu apa lagi? Kalau untuk prestasi lain di bidang yang saya tekuni, kebetulan dapat juara 1 tingkat nasional. Untuk old school BMX freestyle pernah beberapa kali, alhamdulillah. Untuk di ajang pencarian bakat itu ya 4 kali juara favorit, alhamdulillah. Untuk di Medan sendiri, saya pernah juga mewakili kota Medan. Salah satu ada acara Indonesia Got Talent. Kebetulan rezeki saya disuruh mewakili. Ke luar negeri? Enggak, ke ini Jakarta. Kita kan Jakarta. untuk audisi Medan. Indonesia Got Talent ya? Ya, kebetulan Itu acara TV juga kan? acara TV SCTV. Cuma ya buat nambah-nambah referensi aja sih. Kayak Berarti gitu. portofolio BMX-nya nggak sembarangan ya? Luar biasa ya? Sedikit sedikit. Cuma mungkin karena emang dijalani, kadang kita jumpa dengan siapa, kebetulan disuruh ya nampil di mana gitu. Komunitas ada, berarti ada? Kalau dulu saya di Bandung, kan saya asal dari Bandung. Oh, AA dong dimanggilannya ya? AA. Mohon AA wae atuh. AA aja ya? Update di Bandung, saya tuh dari Bandung, cuma Oh. sudah cukup lama ya karena kan kegiatan saya muter terus ke tiap daerah, akhirnya lama di Medan juga karena kita untuk kegiatan rutinnya biasa saya tampil di sekolah-sekolah. Untuk coaching klinik gitu? Ya, seperti itu mengadakan show di sekolah-sekolah. Sampai kemarin alhamdulillah sudah di atas 6.000 sekolah yang sudah dari tahun 2002 sampai 2020 mungkin lebih kurang. 6.000 Lebih. sekolah. Ya, jadi seluruh Indonesia? sebagian. Indonesia luas sekali. Ah. Cuma kalau hitungannya kalau satu hari satu sekolah selama 1 tahun nonstop tanpa jeda 1 hari pun cuma 365 sekolah Iya, kan. betul. Ya jadi 6.000 itu udah lumayan banyak sih. Lumayan banyak kalau berarti berapa? Saya udah tahun itu? untuk tur ke sekolah-sekolah udah 18 tahun terakhir dari 2002 sampai kemarin 2020 ya sebelum ada acara COVID Iya, itu. iya. Masih bisa di sekolah-sekolah, cuma berhubung sekolahnya saat ini sedang belajar apa namanya istilah online ya. Online dari sekolah online. Jadi saat ini break dulu deh. Jadi tadi coba latihan dulu biar nggak lupa. Itulah Pemanasan. Udah agak Luar gemukan biasa. dikit jadi biar agak kurus lagi gitu loh. Luar Ya kan ya. biasa. Usia 43 tahun trik nggak ada yang lupa, luar biasa nggak sih? Kebetulan hobi aja sih awal. Tapi kalau ke orang olahraga tuh badan tetap awet muda ya kelihatannya. Iya agak susah gemuk. Ya, cuma emang ada sedikit beda ya dari usia saya waktu masih belasan, 20-an sekian, 30 sampai sekarang udah 43 agak beda. Cuma kalau
kalau biasa dilatih lagi sih normal-normal juga sih, stamina nggak terlalu drop. Kalau anak-anak sekarang regenerasi masih banyak. Masih banyak antusias anak-anak muda zaman sekarang, malah mereka prestasi udah bagus-bagus. Kemarin pun ada yang berangkat sampai ke Perancis mewakili Indonesia di kelas master, dia juara 1 juga. Pernah beberapa tahun lalu, itu kebetulan kawan main. Luar biasa. Berarti dia masih muda. BMX ini menjanjikan ya? Ya, jika kita ada prestasi, kebetulan jalurnya kita ikuti. Kebetulan kan sekarang pemerintah juga ada perhatian juga buat untuk BMX. Ada organisasi? Ada salah satunya di bawah ISI ada Formi. Ikatan sepeda ya? Ya, ISI Ikatan Sepeda Sport Indonesia kalau nggak salah. Formi. Formi itu di bawah, jadi Formi itu apa namanya? Formi itu Federasi Olahraga Masyarakat apa, saya lupa kemarin. Cuma dia membawahi BMX freestyle juga. Dan sering juga tampil untuk acara-acara di Kemenpora, kawan-kawan saya di Jakarta. Kebetulan ya berhubung kalau saya agak jauh kan. Jadi ya karena berarti perhatian pemerintah juga oke deh sekarang ya. Untuk saat ini udah ya? Karena teman-teman saya yang di sana yang terutama yang aktif di kepengurusan, mereka jauh lebih sudah lebih apa? Intinya lebih perhatiannya, terus banyak langkah-langkah yang diambil bisa membuat BMX itu jauh lebih maju gitu. Jadi kemarin untuk event-event luar negeri ya seperti main di Eropa atau kemana, mereka kawan-kawan berangkat disupport pemerintah ya? Support pemerintah ada juga. Berarti perhatian Kemenpora sekarang luar biasa terhadap olahraga ya. Makanya mau nyoba sepeda juga nanti, siapa tahu mana tahu mau nyoba. Boleh nanti juga diajarin trik 1-2. Siap. Kalau masalah trik sebetulnya nggak susah, yang penting mau nyoba dan berani. Kalau gagal sekali ya coba lagi. Saya pun dulu gitu, jatuh juga. Kalau nggak jatuh nggak belajar ya. Nah ya betul tuh. Nggak jatuh nggak belajar. Berani kotor itu baik. Oh ya, pernah cedera? Cedera pernah. Yang paling parah atau yang paling teringat? Teringat ujung jari sini terkilir bang, segini. Sini remuk semua. Bohong. Nggak, jadi kalau cedera ya seperti lecet atau terkilir, tulang kering, atau ini sering juga sih. Kalau anak BMX biasa pakai safety itu? Ya terutama alangkah lebih bagus jika menggunakan safety, terutama untuk kategori BMX street yang biasa menggunakan obstacle atau lompat-lompat di ketinggian. Jangan lupa pakai helm juga. Saya pun sebetulnya ngerasa lebih aman aja safety kalau pakai helm ya. Padahal ini sebetulnya helm untuk sepeda MTB, tapi saya lebih suka helm seperti ini dibanding helm BMX. Ada pesan nggak, Farid, untuk anak-anak yang mungkin baru atau mencoba atau mungkin akan tertarik dengan BMX freestyling untuk pesannya? Oh iya, pesannya satu. Pertama, carilah lokasi yang aman buat latihan. Untuk referensi bisa tengok juga selain dari YouTube ya. Ada tutorial-tutorial kan, bisa ditengok di sana juga. Terus cari lokasi yang aman. Untuk referensi bisa tengok dari YouTube. Gunakan juga safety, perlengkapan untuk keamanan seperti helm, shin guard, sarung tangan. Walaupun udah jago ya? Ya, alangkah lebih bagus karena kita nggak tahu kapan kita jatuh. Terus yang kedua, jangan ugal-ugalan di jalan, karena kalau kita ugal-ugalan dalam arti jalan rame, kita mengadakan trik-trik seperti itu, kesannya malah nggak bagus dan juga membahayakan orang lain. Seperti itu. Kalau latihan, carilah tempat yang aman seperti lapangan. Kalau bisa lapangan, tempat yang tertutup lah, biar kita bisa lebih fokus. Ada tips nggak untuk anak-anak muda supaya bisa dapat disponsori oleh suatu brand atau menjadi brand ambassador lah suatu brand sepeda atau apa? Tipsnya mungkin satu, pertama fokuslah di bidang itu. Jika belum berhasil, tetap jangan gampang nyerah ya. Terus yang kedua, ikuti event-event, itu kan nambah jam terbang kita juga. Kita belajar untuk berkompetisi seperti itu, karena kalau awal-awal nyoba kalah ataupun gagal nggak masalah, karena kita pembelajaran juga ya. Jadi seperti itu. Nanti jika udah berprestasi, biasanya sponsor itu datang dengan sendirinya. Dan kawan saya ada loh pernah yang disponsori oleh salah satu perusahaan elektronik besar Indonesia. Lumayan istilahnya, lumayan ya bisa untuk pergi ke ini kemana ya, luar negeri, keliling dunia, nggak balik-balik gitu. Dia sekarang di Australia malah. Oh iya, orang Indonesia di Melbourne. Dia awalnya ya ngetrik, latihan, kompetisi. Kebetulan dia emang berbakat, juara-juara tingkat nasional pernah dia dapat juga. Sekarang dia
lebih sering di Melbourne dibanding di sini gitu. Jadi intinya kalau apapun itu difokuskan pasti bisa berprestasi dan menghasilkan tentunya. Iya betul, jadi apapun juga kalau kita punya prestasi insya Allah sih di bidang apapun ya, sepeda, skateboard, ataupun di bidang lain kayak gitu. Dan Indonesia lagi sedang berkembang ya olahraga ya nggak sih? Ya. Jadi luar biasa nih. Udah bisa kita coba trik lagi. Oh boleh. Ajarin Siap. Trik-trik ya, trik-trik simple boleh. trik simple ya. Trik awal saya main belajar sepeda boleh juga. Oke, kita coba. Tapi sayangnya ketemunya malam ya. Nanti kita ketemu sore lagi ya. Ih, sur kali nih. Coba abang ngomong gitu ya. 3, 2, 1. Iya, sayangnya kita ketemunya malam-malam nih, Bang. Iya. Nanti mungkin kita saat janjian ketemu sore ini bisa lebih asik lagi nih. Boleh nanti kalau ada waktu misalkan hari ini di mana gitu kan kita bisa juga. Kemudian kalau sore kan kita lagi kerja juga, kadang belum pulang kerja atau gimana. Makanya saya pun lagi malam ini lagi tadi pengen nyoba sepeda, ya udah sepedaan dulu. Wah, mantap. Rupanya ya nambah rekanan. Mantap. Bisa nih. Ya mungkin seperti itulah. Bang Farid, mau nanya dong, buat bangun BMX ini biayanya kira-kira berapa? Bahannya kira-kira sampai bisa jadi dibuat freestyle seperti ini, kira-kira biaya yang diperlukan berapa sih? Sebetulnya kalau untuk BMX saya sendiri, jadi gini, kita kalau belajar freestyle nggak perlu, sebetulnya bukan hal yang perlu banget kita pakai barang-barang yang bagus atau gimana. Pakai sepeda dasarnya sepeda BMX sederhana pun bisa juga. Itu kan kalau BMX biasa mungkin sekitar kisaran 1 sampai 2 juta lebih kurang ya. Kalau saya pakai itu pun karena kebutuhan saya kan udah usia udah nggak terlalu muda lagi, otomatis butuh yang agak enteng gitu kan sepedanya. Saya pakai ini bangun ngerakit. Frame-nya pakai salah satu merek juga Indonesia tapi bagus sih. Bar KHE lebih kurang habis sekitar yang ini ya, sekitar 6 juta lebih kurang. Udah bisa dibuat freestyle 6 juta. Jadi di atas sepeda ini masih banyak yang jauh lebih bagus. Ada yang sampai 20 juta sekian, ada yang sekian. Cuma kalau saya sendiri yang penting fun, yang penting enak dipakai buat diri sendiri. Cuma sepeda itu kalau lebih mahal dia lebih enteng. Cuma harganya emang jadi jauh lebih mahal. Kalau saya sih sepeda ini ya yang standar 6 juta udah dapat deh. 6 jutaan dapat. Nanti dibangun ya. Ya ngerakit, misalkan frame-nya pakai merek A, forknya merek B, dia dibangun sampai akhirnya jadi sepeda. Karena saya pun dulu waktu awal main sepeda seperti itu. Jadi waktu SMP kelas 1 itu saya bukan, Pak minta saya belikan sepeda gitu ke orang tua, enggak. Jadi saya uang jajan saya itu per bulan saya sisihkan, emang bukan saya sisihkan, saya simpan semuanya buat beli part sepeda. Misalkan bulan ini saya beli setangnya seumpama, bulan depan saya beli forknya, bulan depannya lagi frame-nya gitu, rakit. Jadi belajar dari dulu ya. Dari kelas 1 SMP karena kita sendiri emang hobi, jadi ya udah jajan kita alihkan ke sepeda. Nggak makan teh main sepeda. Iya. Tapi dari rumah bawa nasi ke sekolah, bawa minum, intinya gitulah. Tapi menjelang sekitar 80% hampir jadi, 70-80% dibantu orang tua juga sih. Kata orang tua ini buat nambahin buat sepeda, alhamdulillah. Masya Allah, gitu. Mantap sekali cerita. Tapi sisi positifnya kita dapat sepeda itu ada perjuangan. Jadi di saat kita belajar nggak langsung bisa, nggak langsung nyerah. Karena sayang untuk dapetin sepeda kan butuh perjuangan juga. Iya benar. Jadi kalau kita dapatnya gampang, misalkan minta dibeliin sepeda pas nyoba susah, udahan. Mungkin ganti saya jadi anak cheerleader gitu kan. Nah jadi itu deh pesannya, benar, harus belajar prosesnya ditelateni supaya sampai akhirnya bisa jadi seperti Farid ini. Iya, hatur nuhun pokoknya mahal. Jadi intinya ya kita, misalkan teman-teman ada juga yang pengen menekuni sepeda, kebetulan terkendala belum ada sepeda, bangunnya pelan-pelan aja. Misalkan beli frame, beli fork, gitu kan, dengan cara nyicil istilahnya, bisa juga jadi sepeda. Kita ajarin dong. Oke. Farid boleh nggak? Boleh. 1-2 trik. Trik ya boleh. Paling simpel. Simpel ya. Willy. Oke, silakan stuntman kita di belakang. Tolong nih sama Farid, ajarin dikit trik dong. Untuk trik dasar mungkin endo ya. Namanya endo itu ngangkat roda belakang, jalan, kita rem depan sebelah kiri, jalan, nanti sepeda gini. Terus kalau nyungsep paling kita ngangkatnya dikit-dikit dulu. Contoh mungkin kayak gini ya. Nah, kita jalan gini kan, berdiri, terus 1, 2,
2, 3. Oh. Bisa lah, ya kan? Nah, gitu. Bisa lah. Ini sebelah kiri remnya. Masa nggak bisa sih? Oke. Sip. Alhamdulillah ya, lumayan ngangkat tadi sekitar 20 cm dari permukaan laut. Oh, kurang kenceng ya? Jadi pada saat direm kita sepeda dorong ke depan. Nah, seperti itu. Kaki ditekuk. Jadi bagian belakang sepeda jadi ringan ngangkat gitu. Oke. Up. Nah. Ya, nggak apa-apa, itu biasa. Saya sendiri awalnya nyari-nyari seperti itu juga. Oke, kita tes lagi. Jalan. Nah. Kok nggak naik? Kok gini Nah, bisa nih ya? betul, ya. Lihat, naik nih. Nah, naik gitu. Tuh, itu bisa ya? Lihat gini, terus rem. Nah, seperti lihat. itu ya. Tuh. Nah, itu kalau udah terbiasa, kita bisa bikin rock walk. Rock walk itu jadi endo tapi dengan ekornya ke depan, seperti ini. Ini rock walk ini kayak gini ya. Ya, ada sepeda motor. Kayak gini. Aduh. Yang satu aja nggak tambah. Oke. Yang tadi namanya Endo aja nggak naik-naik. Cuma Gak apa-apa. Endo tadi seperti tadi, jalan. tes lagi ya. Nah, tangan lurus. Tangan lurus gini. Kecepatan medium, jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan. Nah, gitu. Nggak apa-apa, itu biasa kita momentumnya masih belum dapat. Jadi udah pada saat jalan, 1, 2, 3, rem, dorong. Rem dulu baru dorong. Ya, 1, rem, dorong. Aku dorong loh ini. Nggak apa-apa, itu belum terbiasa. Jadi, Mohon dimaklumin. ya namanya kita kan belajar adaptasi dulu. Kita nyoba seperti apa karakter sepeda kita. Cuma untuk trik tadi, endo itu kita jalan medium speednya, jangan terlalu kencang ataupun pelan. Kaki kan berdiri ya. Pada saat direm, kita sepeda dorong ke depan, kaki kita tekuk. Jadi sepeda belakang langsung angkat ya. Nah, gitu. Kaki yang kuat di sebelah kanan. Di depan. Abang kalau goes kaki kanan di depan kan? Nah, seperti itu. Tes lagi. Yo. Nah, belum dapat tapi nanti bisa. Coba lagi. Sampai bisa. Aku neken. Ini ditekan ya sih? Jadi seperti ini. Nah, gitu. Jadi ini bang, kita ilustrasinya kayak gini ya. Ilustrasinya kita gini jalan. Dan tangan kita kan lurus gini. Yeah. Ini rem depan, sebelah kiri. Pada saat direm, rem 1, 2, pas ngerem, dorong langsung. Ini kaki kita kan asal di sini. Nah, Yeah. kita tekuk, jadi dia naik. Jadi kayak gini. Aduh, ringannya. Ya, nanti gini. Kok nggak jatuh sih? Kan dikit aja, ding gue sih dikit tok. Bisa langsung gitu. Nyerah, Le. Gak kuat, nggak bisa, nggak tahu deh. Belum dapat momentum, nanti deh. Mungkin sore bisa kali, karena malam nih kurang Ya, kekuatan. kalau malam memang feel kita agak beda ke sepeda. Lebih enak kalau mau latihan itu kalau nggak pagi sore. Tuh, dapat alibi ya nggak sih? Padahal Pagi memang nggak atau bisa. sore. Karena malam itu emang kita kondisi udah agak sedikit secara ini ya, berbeda ya. Bisa gitu ya? Yo, Luar biasa. Keren mana? aduh, sedikit ini aja. Aduh. Nanti, Dan kali mungkin kita ketemu sore kali ya. Kita langsung Iya. latihan sore biar tambah jago. amin. Kita Kayak gini sore-sore perlu aja. instruktur nggak sih ya? Kayak gini. Sebetulnya kalau untuk latihan. belajar, kalau ada kawan yang senang-senang sama-sama bisa perlu instruktur boleh juga, ataupun dengan teman latihan sama-sama pun sebetulnya bisa tukar pikiran di situ juga. Ada klub nggak sih di Medan? Di Medan ada juga, ada komunitas BMX Medan ya, ada beberapa yang modern atau old school ada juga.
Tapi beberapa teman-teman biasa mereka kumpul di Lapang Merdeka. Gimana mana sih? Keren. Ya udah. Terima kasih. Kita ketemu lagi sore ya. Nanti kita mungkin Kabarin aja. Kontak-kontak, kabar-kabarin. Mana tahu kita bisa gue bareng sore-sore latihan-latihan sama-sama juga. Sampai ketemu lagi ya. Oke, hati-hati. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nyoba-nyoba lagi trik-trik. Ya, makasih ya. Oke, sama-sama. Kanan. Yang depan kiri. Kurang ke sini. Kurang ke sini. Di sana. Nggak bisa. Nggak bisa mah. Nggak ada. Makan kita makan. Yuk, ATW. Oke. Oke, terima kasih.